Pohon tua itu berdiri sendiri di tengah alun-alun. Tak ada yang berani menyentuhnya. Konon, siapapun yang menebangnya, tidak pernah kembali. Di desa Sukawening, ada satu pohon beringin besar yang tumbuh tepat di tengah alun-alun. Batangnya menjulang tinggi, akar-akarnya mencuat keluar dari tanah seperti tangan yang mencengkeram bumi, dan rantingnya melebar, menutupi sebagian besar langit di atas alun-alun. Orang-orang menyebutnya pohon penunggu. Ia bukan sekadar pohon tua, ia adalah bagian dari nyawa desa itu sendiri. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan pohon itu tumbuh di sana. Bahkan sesepuh desa pun hanya berkata, pohon itu sudah ada sejak kakek buyutku lahir. Yang jelas, satu hal selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan pernah menebang pohon itu. Jangan disentuh. Jangan diganggu. Larangan yang terdengar berlebihan, bahkan aneh bagi mereka yang tak mengenal desa ini. Arif, seorang pemuda lulusan teknik sipil dari kota, pulang ke Sukawening setelah bertahun-tahun kuliah. Ia anak dari Pak Hasan, seorang pedagang alat bangunan. Dengan idealisme dan semangat membangun kampung halaman, Arif merasa desa ini harus berubah. Kenapa kita biarkan alun-alun jadi tempat yang angker? Harusnya dibangun taman atau tempat wisata, ujarnya suatu malam. Warga menatap Arif dengan ragu. Beberapa mencoba menjelaskan, bahkan kepala desa sendiri sudah memperingatkan bahwa pohon itu bukan pohon biasa. Tapi Arif menganggap semuanya tahayul. Kita hidup di abad modern, Pak. Mana ada pohon bisa marah? Katanya sambil tertawa. Suatu malam, tanpa izin siapapun, Arif membawa gergaji mesin ke alun-alun. Ia ingin menebang pohon itu sendiri, sebagai simbol perubahan dan keberanian. Beberapa warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa menutup pintu dan jendela, membaca doa pelan-pelan. Tidak ada yang berani menghentikannya. Saat mata gergaji menyentuh kulit pohon, terdengar suara aneh. Bukan bunyi mesin, tapi seperti suara napas berat dan parau. Arif berhenti sejenak, memandangi batang pohon. Tapi ia kembali menyalakan mesinnya. Ia bahkan sempat tertawa. Lihat, tidak terjadi apa-apa. Namun, tiba-tiba mesin itu mati total. Semua lampu di sekitar alun-alun padam. Angin berhembus kencang meski tidak ada hujan. Daun-daun pohon bergemerisik sendiri, seolah berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti manusia. Dari atas, terdengar suara seperti langkah kaki yang merambat dari dahan ke dahan. Arif mulai panik. Ia mundur perlahan, namun akar-akar pohon tampak seperti bergerak, merayap pelan ke arahnya. Esok paginya, Arif menghilang. Yang ditemukan hanyalah gergaji mesinnya, tergeletak di dekat akar pohon. Tak ada jejak kaki, tak ada darah, tak ada tanda-tanda perlawanan. Seolah ia ditelan oleh tanah. Warga hanya bisa diam, tidak ada yang bicara tentang malam itu. Tapi sejak saat itu, mereka memperketat larangan. Sebuah pagar bambu sederhana dipasang mengelilingi pohon. Janur kuning digantungkan. Setiap malam Jumat, sesajen kecil berupa bunga dan air putih ditaruh di bawah batangnya. Namun, rasa penasaran memang selalu datang dari luar. 5 tahun setelah kejadian Arif, seorang kontraktor bernama Heru datang ke Sukawening. Ia membawa proyek revitalisasi alun-alun. Pemerintah daerah ingin menjadikan alun-alun desa sebagai pusat wisata budaya. Saat melihat pohon tua itu, ia hanya tertawa kecil. Kalau mau indah, ya pohon ini harus ditebang. Menghalangi semuanya. Warga sudah memperingatkan, namun Heru tidak percaya. Ia menyebut semua cerita itu cuma mitos. Saya sudah bangun proyek di dekat pemakaman, dekat sungai yang katanya angker, nggak pernah kenapa-kenapa. Ini cuma pohon. Hari pertama proyek dimulai. Beberapa alat berat didatangkan. Operatornya adalah Pak Jatmiko, orang luar yang juga tidak tahu kisah pohon itu. Saat buldoser didekatkan ke pohon, mesin mendadak mati. Layar monitor berkedip. Dan dalam hitungan detik, Pak Jatmiko terjatuh dari kursinya dan tubuhnya kejang. Ia dilarikan ke puskesmas, namun tubuhnya membeku. Matanya terbuka, memandang kosong ke langit-langit ruangan. Mulutnya bergerak pelan, seolah menggumamkan sesuatu. Tapi yang keluar hanyalah satu kalimat yang terus diulang, mereka ada di akar. Proyek pun dihentikan total. Heru kabur dari desa malam itu juga, meninggalkan semua alat beratnya begitu saja.
Istri Pak Jatmiko menangis setiap malam di samping ranjang suaminya yang tak kunjung sadar. Sampai kini, pria itu masih terbaring kaku, dengan wajah pucat dan mata kosong yang seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Setelah itu, tidak ada yang berani mendekati pohon lagi. Pagar bambu diperkuat, janur diganti setiap minggu, dan warga kembali hidup dalam batas-batas lama. Anak-anak yang bermain di alun-alun pun tahu bahwa mereka boleh berlari, tertawa, dan bermain bola, tapi tidak boleh melewati batas pagar pohon. Namun cerita itu tidak selesai. 3 tahun kemudian, datang seorang jurnalis muda bernama Dita. Ia membuat konten misteri untuk media sosial dan sedang naik daun. Mendengar kabar soal pohon di Sukawening, ia langsung tertarik. Ini bakal viral banget, katanya pada warga. Meski sudah diperingatkan berkali-kali, Dita tetap nekat. Ia datang malam-malam, membawa kamera, tripod, dan senter. Ia berdiri di depan pagar bambu dan berbicara ke kamera, "Malam ini aku akan membuktikan, apa benar pohon ini berhantu. Kalau iya, tunjukkan dirimu." Dalam video yang ia rekam, Dita berjalan mendekati pohon, menyentuh batangnya sambil tersenyum. Tapi tiba-tiba, kamera terguncang hebat. Gambar menjadi kabur, suara desiran angin berubah menjadi raungan berat. Lalu, layar menjadi hitam. Keesokan harinya, kamera itu ditemukan di depan pagar. Warga tidak menemukan Dita. Rekaman terakhirnya menyebar luas, tapi tak seorang pun tahu nasib gadis itu. Polisi hanya menyimpulkan ia hilang secara misterius. Pencarian dilakukan berhari-hari, namun tak satu pun jejak ditemukan. Seolah-olah ia menghilang begitu saja. Kepala desa akhirnya angkat bicara. Dalam rapat tertutup, ia mengungkap sejarah yang jarang diceritakan. Dahulu kala, lokasi alun-alun Sukawening adalah tempat eksekusi para pemberontak kerajaan. Ratusan orang dikuburkan di tanah itu tanpa nama. Pohon beringin itu ditanam di atas kuburan massal sebagai penanda, sekaligus sebagai segel. Konon, arwah yang tak diterima langit dan bumi dikurung di akar pohon itu. Arwah penuh dendam, amarah, dan kesedihan. Pohon itu bukan sekadar pohon. Ia penjara bagi mereka yang tak bisa pergi. Dan setiap yang mencoba membukanya, justru ikut terperangkap di dalam, ujar sang kepala desa lirih. Kini, warga Sukawening menjalani hidup seperti biasa. Tapi setiap melewati alun-alun, mereka selalu menunduk sedikit, memberi hormat. Karena mereka tahu, apapun yang berada di dalam pohon itu, masih terjaga. Dan masih lapar. Jika kau berkunjung ke desa ini, dan melihat sebuah pohon besar di tengah alun-alun, jangan dekati terlalu dekat. Jangan menatapnya lama-lama. Jangan menertawakannya. Karena terkadang, sesuatu yang paling sunyi, menyimpan jeritan yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Dan satu hal yang harus selalu diingat, jangan pernah menebang pohon tua di tengah alun-alun. Karena yang dikurung di dalamnya, mungkin sedang menunggu seseorang seperti kamu.